Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam2TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam2TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini Islam2TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Velayudam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Pakistan, perbatasan Afghanistan. Sebuah helikopter mendarat dengan mengeluarkan 3 orang dan langsung memasuki mobil yang telah menjemputnya. Mereka mengawal seorang menteri India dengan mata ditutup agar tidak mengetahui perjalanan mereka. Salah satu dari mereka mengatakan untuk mengajaknya bekerja sama dengan mereka. Pemimpin teroris tersebut meminta Chennai untuk diledakkan sebagai perang suci. Sebagai gantinya, mereka akan membuat rekening menteri akan menjadi makmur setiap bulannya. Melihat uang yang dijanjikan, ayah Muzamin Ibrahim dalam jumlah yang cukup banyak, Ulagatan mengiyakan dan mengizinkan mereka masuk ke Chennai menjalankan bisnis haram mereka dan jihad yang mereka tengah lakukan. Di Chennai, ledakan besar terjadi di sebuah bus hingga menimbulkan ketakutan semua orang yang berada di sekitar tempat itu. Tak lama pasukan polisi datang dan menyelamatkan para korban bersama orang-orang dari rumah sakit. Para jurnalis pun berkumpul untuk bisa meliput semua kejadian yang baru saja membuat mereka takut. Tak lama menteri pun datang dan berpura-pura simpati atas apa yang menimpa masyarakat saat itu. Sementara di tempat lain, Bharati merasa sedih melihat gambar-gambar yang ditunjukkan Raghav. Ia mulai memikirkan ayahnya yang baru saja pergi ke luar negeri. Namun Raghav meminta tenang dan mencari siapa saja yang terlibat dalam bom tersebut dan mereka yakin ada jaringan lain di balik peledakan ini. Mereka pun pergi ke sebuah tempat dan merekam kejadian yang ada di tempat itu. Mereka terkejut karena di sebuah rumah orang-orang tengah memproduksi barang-barang haram dan Bharati sendiri melihat perdagangan manusia di bagian lain dari rumah itu. Namun ia tidak menyadari aksinya ditangkap oleh beberapa anak buah menteri, hingga hampir saja Bharati dilumpuhkan. Tapi Raghav dan rekannya bergerak cepat dan berhasil melarikan diri. Ketiganya membagi tugas. Raghav diminta untuk menampilkan rekaman mereka di televisi, sementara Bharati dan rekannya yang lain pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang baru saja mereka lihat. Namun Bharati terkejut ketika melihat di kantor polisi orang-orang yang terlibat dalam bisnis haram tersebut telah lebih dulu di sana. Bahkan mereka melaporkan tentang apa yang dilakukan Bharati dan kedua temannya. Mereka memberitahu Raghav dan di saat bersamaan Raghav juga melihat orang-orang jahat tersebut berada di Sky TV hingga Raghav memutuskan untuk bisa pergi dari tempat itu. Raghav terus berkomunikasi kepada Bharati saat ia tengah mengendarai motornya hingga tidak menyadari sindikat tersebut tengah mengincarnya. Dan saat Raghav lengah, ia dilempar plastik berisi bahan bakar. Bharati dan rekannya mendatangi tempat Raghav. Mereka menjerit melihat tubuh Raghav telah tewas. Namun tas Bharati berhasil ditarik hingga ia terjatuh dan 3 orang tersebut berhasil mengambil handycam dari dalam tas Bharati. Bharati benar-benar ketakutan hingga salah satu dari mereka menikam tubuh Bharati dan melemparkannya ke jurang. Tapi mereka tidak menyadari Bharati masih hidup. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun kebodohan terjadi saat mereka menghidupkan rokok korek yang mereka gunakan mengenai bungkusan bahan bakar hingga dalam hitungan detik mobil tersebut meledak dan membakar tubuh ketiganya. Bharati perlahan bangkit dan melihat sendiri ketiganya meregang nyawa. Namun ia teringat kata-kata ketikannya kalau Jumat ini akan ada ledakan lebih besar dari hari ini. Ia berjanji akan menyelamatkan kota ini. Bharati mendapatkan ide hingga ia mencoba menuliskan pesan dan peringatan tentang apa yang ia ketahui di secari kertas. Keesokan harinya, penemuan bangkai ketiga orang tersebut membuat ramai masyarakat berkumpul. Salah satu dari mereka terkejut ketika melihat tulisan Bharati yang menuliskan ialah yang menghabisi orang-orang jahat yang berniat akan membumi hanguskan Chennai Jumat depan. Namun yang menarik adalah kata-kata terakhir dalam tulisan itu, Velayudam atau superhero. Sementara di desa Pavunor, penjual susu bernama Velayudam atau Velu bersama adik perempuannya Kaveri dan kekasihnya Vaidehi berniat pergi ke Chennai. Mereka berangkat menggunakan kereta api untuk bisa tiba di Chennai tepat waktu. Di dalam kereta, Velu banyak bercerita tentang keluarganya pada penumpang lain. Mereka juga bercerita kalau Kaveri akan menikah di Chennai dengan pria yang sangat ia cintai.
Karena sejak dulu Velu adalah kakak sekaligus orang tua untuk Kaveri. Ia tidak mau melewati hari bersejarah dalam hidup Kaveri. Berita tentang peledak yang dituliskan oleh Bharati menyebabkan banyak masyarakat percaya dan menutup tempat umum untuk bisa menghindari ledakan itu terjadi. Ulaganathan juga ditekan untuk memberikan perintah agar bisa menemukan peledak tersebut. Ia mengiyakan dan berbohong kalau telah meningkatkan keamanan di berbagai tempat, bahkan sampai ke pelosok kota. Velu bersama adiknya pun telah tiba di stasiun, tapi karena tas mereka tertinggal, Velu memutuskan untuk kembali ke kereta mengambil tas tersebut. Namun ia melihat beberapa orang tengah melakukan pencurian terhadap beberapa penumpang yang masih ada di dalam kereta. Velu tidak bisa melihat kejahatan terjadi, langsung memberikan mereka pelajaran. Hingga pencuri-pencuri tersebut ketakutan dan Velu menyerahkan mereka kepada polisi. Tapi setelah menyelesaikan hal itu, Velu malah mendapati tas Kevari dicuri oleh Speedy, salah satu pencuri kecil yang biasa beroperasi di stasiun maupun terminal. Inspektur yang menerima laporan pencurian di kereta tadi terkejut ketika Velu menyebut dirinya Velayudham. Begitupun orang-orang yang ada di stasiun tersebut. Mereka terkejut mendengar ada superhero di dekat mereka. Velu yang tidak tahu tentang superhero di Chennai tidak mempedulikan mereka. Ia hanya mau mengejar Speedy, pencuri tas adiknya. Berita penyelamatan yang dilakukan oleh Velu secara tidak sengaja mulai menjadi pemberitaan di berbagai media. Bharati yang sudah terbangun dari masa kritisnya terkejut melihat pemberitaan itu. Ia tidak menyangka kalau benar-benar ada Velayudham di Chennai. Terlebih beberapa masyarakat di stasiun memberikan tanggapan mereka ketika melihat Velayudham tadi. Velu yang kini berteman dengan Speedy mendapatkan tempat untuk mereka tempati selama di Chennai. Beberapa keluarga Velu merasa senang mendapatkan tempat tinggal yang baik. Bahkan beberapa dari mereka menyukai Speedy yang ceria dan banyak menghibur mereka. Bharati yang sudah membaik mengucapkan terima kasih kepada dewa saat di kuil. Namun tanpa sengaja ia bertemu dengan Velu yang juga berdoa bersama Speedy di tempat yang sama, dan pertemuan konyol yang dilakukan oleh Velu membuat Bharati kesal kepadanya. Sementara di tempat lain, anak buah Ulaganathan memberikan satu paket peledak yang akan diledakkan lagi di Chennai pada pukul 12.30. Velu dan keluarganya mulai mencari perlengkapan pernikahan Kevari. Mereka pergi ke toko sari untuk membeli yang terbaik untuk diberikan kepada Kevari. Koper berisi peledak tersebut ditinggalkan begitu saja di keramaian orang-orang. Speedy tertarik dengan tas tersebut. Namun Velu melihat pelaku meletakkan tas tersebut membuat Velu mengambilnya dari Speedy dan berniat mengembalikannya. Ia menumpangi bajai dan mengikuti pelaku sampai di rumahnya. Namun karena ia tidak boleh masuk, ia memberikan tas tersebut kepada penjaga rumah dan memesan kalau dirinya adalah Velayudham. Pelaku terkejut melihat tas tersebut kembali dan tak lama peledak itu pun meledak. Semua uang dan barang-barang haram di tempat itu terbakar hangus karena ledakan itu. Polisi langsung meluncur ke tempat itu dan meminta keterangan dengan salah satu korban yang selamat. Ia mengatakan kalau peledak itu dibawa kembali oleh Velayudham. Ulaganathan datang ke tempat itu dan terkejut ketika gudang uang palsunya lenyap terbakar. Bharati kembali menyelidiki perdagangan haram yang dilakukan oleh anak buah Ulaganathan. Namun lagi-lagi ia tertangkap dan tiba-tiba Velu datang tanpa sengaja menggunakan pakaian superhero, membuat orang-orang jahat tersebut langsung menyerang Velu. Perkelahian pun terjadi. Bharati hanya memperhatikan dari tempatnya dan sedikit senang karena Velayudham yang ia impikan ada di hadapannya. Polisi pun datang ke tempat itu dan menangkap para teroris yang ada di dalam gudang tengah meracik peledak untuk diledakkan lagi. Bharati yang telah diselamatkan oleh Velu mulai menyukainya. Sementara polisi mulai terbantu karena Velayudham menangkap teroris untuk mereka. Bharati membawa Velu ke kantornya dan melihat berita tentang Velayudham yang ia maksud sebagai superhero di mata masyarakat. Velayudham yang ia ciptakan dari keadaan yang mendesaknya. Velu terdiam dan ia tidak menyangka masyarakat sangat mengidolakan aksinya yang tidak sengaja menyelamatkan mereka. Velu menjelaskan datang ke Chennai untuk menikahkan adik perempuannya, tapi Bharati memintanya untuk bisa menjadi Velayudham yang mereka harapkan. Ulaganathan pun dipukuli oleh Muzamin karena telah membiarkan anak buahnya tertangkap. Bharati terus membujuk Velu dan memberikan surat-surat yang pernah dikirimkan masyarakat untuk Velayudham. Surat yang berisi keluhan-keluhan mereka. Velu pun membaca surat tersebut, tapi ia tidak sama sekali mengiyakan keinginan Bharati. Ulaganathan mulai menekan pihak kepolisian untuk menangkap superhero yang diagung-agungkan oleh banyak pihak. Karena akibat superhero tersebut, kedudukannya dengan Muzamin menjadi terancam. Velu terkejut ketika mendatangi bank tempatnya menyimpan uang, tidak memberikan uangnya dan uang nasabah lain. Hingga banyak yang menangis menuntut keadilan pada bank tersebut. Namun bank itu tidak sama sekali memenuhi tanggung jawabnya. Kepala bank menelpon Ulaganathan yang bertanggung jawab untuk semua yang terjadi, tapi Ulaganathan malah menelpon pihak kepolisian untuk membubarkan nasabah tersebut.
Kekacauan pun timbul di halaman bank. Banyak nasabah yang tua dipukul tanpa belas kasih, bahkan salah satu dari mereka bunuh diri dengan cara membakar tubuhnya karena tidak bisa mendapatkan uang untuk penyembuhan putrinya. Velu terdiam melihat kerusuhan itu dan memutuskan untuk pergi dari Chennai bersama keluarganya karena ia gagal untuk menikahkan adik perempuannya akibat uang yang ia miliki tidak kembali. Setelah mengantarkan adik dan kekasihnya, Velu menelpon Bharati dan memutuskan untuk menjadi Velayudham yang diinginkan rakyat. Sementara di tempat penampungan para korban penjualan manusia, para gadis tersebut mulai dilecehkan satu persatu oleh penjaga tempat itu. Teman-temannya yang lain hanya bisa menangis hingga tiba-tiba Velayudham yang sudah tahu tempat tersebut mendatanginya. Penjaga tempat itu mulai bersiap menghadapi Velayudham. Namun mereka yang bukanlah tandingan Velayudham bisa dengan cepat dihabisi. Velu menangis ketika menyelamatkan salah satu dari korban yang buta. Ia mendekatinya dan mengucapkan untuk tidak khawatir karena ia telah diselamatkan. Tak lama polisi pun datang dan langsung membawa semua korban ke ambulans yang telah disiapkan. Bharati memeluk Velu dan mengucapkan terima kasih karena telah berhasil menyelamatkan mereka. Muzamin Ibrahim yang telah berada di dalam kereta bersama anak buahnya mulai merencanakan pembajakan di kereta itu untuk pergi ke pabrik yang memproduksi bahan kimia berbahaya dan beracun. Muzamin ingin meledakkan peledak di tempat itu agar ledakan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan peledak yang telah mereka produksi sebelumnya, bahkan sampai 40 desa. Mereka mau masuk ke pabrik tersebut menggunakan kereta yang membawa barang dan ia juga telah memasukkan beberapa anak buahnya di kereta ini untuk bisa melancarkan rencananya. Karena dalam rencananya Muzamin mau menabrakkan kereta ini ke pabrik tersebut. Tak lama kekacauan pun terjadi di kereta itu. Mereka telah mulai bergerak dan menghabisi semua penumpang yang tidak menuruti mereka. Velayudham yang telah tahu keberadaan kereta tersebut langsung menyelinap ke kereta dan menyelamatkan penumpang yang telah disandera. Perkelahian pun terjadi. Muzamin bahkan turun tangan sendiri menembaki Velu. Keduanya berkelahi di atas kereta dan Velu mencoba untuk mencegah helikopter yang membawa Muzamin hingga helikopter tersebut hilang kendali dan meledak. Sementara Muzamin tidak sadarkan diri setelah menghantam pembatas kereta. Setelah mengalahkan semuanya, Velu mencoba membangunkan masinis yang tidak sadarkan diri. Tapi ia gagal hingga ia mengusahakan sendiri untuk bisa menghentikan laju keretanya. Velu berhasil di saat yang tepat dan Muzamin terbangun dari pingsannya. Tak lama polisi datang dan Velu langsung menyerahkan Muzamin. Tapi Velu tidak tahu kalau beberapa polisi tersebut adalah anak buah Muzamin yang sudah dibayar. Muzamin kembali memberikan perintah kepada anak buahnya untuk bisa menghancurkan Velu sebagai Velayudham. Hingga saat ia keluar dari penjara, ia bisa melancarkan kembali rencananya yang sempat tertunda. Malik yang ditunjuk sebagai eksekutor langsung mengiyakan keinginan Muzamin. Hari pernikahan Kefari pun telah tiba. Semua telah bersiap dan berbahagia, terlebih Velu karena tanggung jawabnya sudah hampir selesai. Namun ia tidak menyadari rencana jahat Malik dan juga Muzamin tengah mengincarnya. Malik yang telah berada di desa Velu mulai menyelinap menjadi tamu undangan Kaveri sambil memberikan kado. Malik yang langsung pergi membuat Velu curiga dan mulai menyadari kalau Malik adalah salah satu pelaku pembajakan kereta api. Velu memutuskan untuk mengejarnya hingga tidak peduli kado yang diberikan Malik itu berisi sebuah peledak. Kefari yang telah menerima kado tersebut tidak menyadarinya. Malik yang telah dekat dengan Velu tertawa dan mengatakan sebentar lagi pesta yang akan digelar berubah menjadi duka. Velu yang marah dengan cepat menghantam Malik dan meninggalkannya. Ledakan besar tersebut membuat Kefari mengalami luka parah dan semua orang berkumpul melihat yang terjadi kepada Kefari. Kefari mengembuskan napas terakhirnya dan membuat Velu sangat terpukul. Ia menangis sekuatnya karena tidak bisa menyelamatkan adiknya sendiri. Pesta pernikahan pun berubah menjadi upacara kremasi. Walagatan mengungkapkan cerita bohong dan mengatakan kalau Muzamin telah tewas dalam kecelakaan. Dalam siaran langsung itu, ia juga mengungkapkan akan mengundang Velayudham hingga membuat semua penduduk Chennai beramai-ramai mendatangi pusat kota untuk melihat secara langsung Velayudham. Sementara Velu dan Bharati yang melihat hal itu hanya bisa terdiam tidak mengerti rencana apa yang dilakukan oleh menteri. Keduanya pun memutuskan untuk pergi ke Chennai dan terperangah melihat banyak orang mengeluh-elukan dirinya. Namun mereka tidak mengerti siapa yang akan mereka temui sementara Velu sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu. Stadion pertandingan pun dipenuhi masyarakat yang ingin melihat Velayudham. Namun Velu yang ada di tempat itu terkejut ketika melihat Malik yang masih hidup ada di tempat itu. Malik langsung berlari ketika melihat Velu dan memancingnya ke tempat di mana anak buahnya telah bersiap menghadapi Velu.
Mereka kembali berkelahi tapi lagi-lagi Malik dan anak buahnya gagal mengalahkan Velu. Velu kembali mengejar anak buah Malik. Tak lama Muzzamin Ibrahim muncul dengan pakaian superhero dan menghajar Velu. Barati yang selalu memberikan kamera di kemeja Velu terkejut ketika tahu ini adalah rencana untuk menjebak Velu. Barati menyudahi semuanya dan berencana untuk memberikan rekaman ini kepada atasannya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat dua anak buah Muzzamin yang langsung membawanya dan mengurungnya. Ulagatan kembali kepada rencananya. Muzzamin yang menggunakan kostum Velayudam mulai naik ke panggung memberikan sambutannya. Tiba-tiba kekacauan terjadi ketika salah satu korban penjualan manusia berteriak dan mengatakan kalau Muzzamin bukanlah Velayudam yang telah menyelamatkannya. Ia yakin walaupun ia buta, ia tahu benar bagaimana suara Velayudam. Semua penonton yang melihat hal itu terkejut. Anak perempuan tersebut terus mengungkapkan Muzzamin bukanlah Velayudam. Muzzamin pun tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia mengatakan kalau dirinya adalah Malik Muzzamin Ibrahim yang merupakan pimpinan teroris yang akan menghancurkan Chennai. Semua terkejut mendengar hal itu. Barati mencoba cara lain untuk bisa membuat Velu sadar dari pingsannya. Rekaman suara Kevari pun akhirnya mampu menyadarkan Velu yang langsung bangkit dan menghajar semua penjaganya di tempat itu. Ulagatan terkejut melihat hal tersebut. Ia pergi mengikuti Muzzamin melangkah dan berhenti ketika melihat Velu telah bangkit. Barati merekam aksi Velu yang menghajar mereka hingga tidak ada kesempatan Muzzamin untuk bisa mengaktifkan peledak di dalam stadion. Semua masyarakat bersorak melihat aksi superhero mereka mengalahkan Muzzamin. Velu benar-benar melampiaskan dendamnya pada Muzzamin hingga tidak memberikannya ampun sama sekali, bahkan dengan cepat menghabisinya di hadapan Ulagatan dan pendukungnya. Ulagatan mencoba bersembunyi dari sorotan kamera. Ia tidak mau wajahnya diketahui oleh banyak penduduk. Velu yang tahu aksinya dilihat oleh banyak penduduk mencoba memberikan nasihat kepada mereka kalau mereka bisa menjadi superhero yang mereka mau dengan keberanian yang mereka miliki dan mau berkorban dengan apa yang mereka miliki juga. Tiba-tiba Ulagatan berdiri di hadapan semua penduduk untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Barati tidak tinggal diam. Ia menyebarkan rekaman suara Ulagatan tentang Velu tentang kesepakatan penghancuran Chennai. Ulagatan terkejut ketika ia ditelanjangi di hadapan penduduknya. Melihat hal itu, penduduk marah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka menyerang Ulagatan secara brutal. Mereka tidak percaya kalau orang yang mereka percaya adalah orang yang telah menghancurkan diri mereka sendiri. Barati tersenyum melihat semua telah terbuka lebar dan film pun selesai.